Oke, selamat pagi buat yang sudah bergabung, yang saat ini sudah ada Daniel, yang tetap selalu aktif dalam kelas online. Jadi di kesempatan hari ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang buat yang sudah gabung saat ini, yang mau rindu untuk belajar, mau mendalami seputar dunia fotografi yang tentunya kita akan menjadi pembahasan kita di selama semester genap ini. Nah, oleh karena itu tentunya dengan apa yang kita belajar nanti itu kita bisa terapkan dan kita bisa lakukan di mungkin keseharian kita atau mungkin nanti pada saat kalian turun PKL. Oke, jadi kita masih dengan topik kita. Kita masih dengan topik kita mengenai lighting yang masih menjadi catatan kita belum selesai. Masih banyak yang kita harus lakukan atau mengetahui, karena berbicara soal lighting bukan cuma sekedar apa itu lighting dan seterusnya. Tapi sebenarnya banyak sekali yang kita harus pelajari. Tapi kalau untuk penggunaan speed light atau yang lainnya, ya saya dapat informasi sebenarnya mulai hari ini untuk guru-guru dan guru-guru THL dan honor atau tata usaha semua sudah masuk full. Bisa jadi mulai hari Senin kalian sudah masuk sekolah. Ya, itu yang saya harapkan supaya kita tidak secara online seperti ini. Karena ya pertama kondisi online kita lebih interaktif di sini. Tapi yang sebenarnya yang saya suka juga kalau kita ada di offline, karena kita bisa langsung praktek di sana. Secara teori mungkin agak sudah kurang yang saya akan kasih di sana, tapi secara praktik yang akan lebih diutamakan. Karena mengingat waktu kalian juga, tidak terasa ini semua akhir bulan Maret. Tidak lama April, Mei, dan Juni itu sudah masuk ke ujian akhir semester. Nah, makanya dipersiapkan sebaik mungkin pengetahuan kalian mengenai ini supaya tidak ketinggalan. Meskipun ini juga di recording. Oke, ada Immanuel yang sudah gabung. Memang Daniel dan Immanuel ini yang selalu setia. Yang penting ada niat belajar. Ketika kalian memilih jurusan ini, sebenarnya motivasi kalian itu seperti itu. Jangan sampai nanti cuma karena ikut-ikutan atau yang lain akhirnya terbeban sendiri. Ini akan berdampak ketika kalian di kelas 12. Sama dengan PKK, akhirnya nggak tahu apa-apa, akhirnya bingung bagaimana. Pada saat ujian pusing kepala, memang ingin tahu apa-apa karena itu nggak dipersiapkan, dan mungkin waktu saat di kelas 11 dan kelas 10 tidak dimanfaatkan dengan baik-baik mungkin. Oke, ini yang kita sudah bahas sebelumnya, antara front light, fill light, back light, ada key light. Nah, itu perlu jadi catatan kita. Dan tentunya ada overhead light yang dari atas, tapi ada juga yang down light yang kayak ini. Nah, cahaya yang berasal dari atas subjek dengan cara menjatuhkan tegak lurus di atas subjek. Mungkin cahaya ini yang nantinya akan mengisi bagian-bagian atas kita supaya terkesan di sini ada sebuah efek. Biasanya kan kalau rambut apalagi kalau dia pakai minyak rambut atau yang lainnya, dia akan glowing. Jadi akan lebih berefek lah di situ. Nah, makanya sifat cahaya itu dia menghasilkan efek khusus di situ. Jadi dia bisa dapat satu efek dari objek yang bisa pancarkan di situ. Jadi downlight, cahaya yang dari atas, ini kita bisa coba nanti atau kita bisa terapkan nanti. Tapi bukan berarti downlight ini yang paten. Ini kurang tergantung dari kita. Yang pasti yang utama itu tiga kunci utama atau
Kalau di triangle triangle. Kalau di pengaturan kamera kan kita harus tahu triangle exposure. Tiga hal pencahayaan. Pengaturan pencahayaan yaitu aperture, shutter, ISO. Nah, kalau di lighting kita harus juga tahu 3 hal di sini. Keylight, V-light, dan dengan backlight. Meskipun ada bagian-bagian angle yang lain tentang lighting, tapi 3 hal ini yang utama, yang paling sering digunakan. Kalau yang lain itu kurang tambahan-tambahan. Tentunya keylight itu tidak lepas dengan unsur itu, keylight. Karena ini adalah lampu kunci utama. Jadi dia yang menentukan. Biasanya keylight itu adalah lampu sentral atau lampu memang lebih dipusatkan ke objek dibandingkan yang lain itu cuma melengkapi. Baru ada yang ini, side light. Nah, cahaya berasal dari samping yang berguna menerangi sisi kiri atau kanan subjek dan membuat dramatisir foto. Jadi itu foto lebih berdrama. Jadi karena cuma bagian sebelahnya. Jadi terkesan, jadi begini. Setiap pencahayaan juga bukan cuma sekedar pasang sini, pasang sana, tapi ada maksud dan tujuan tentunya. Dan setiap cahaya atau setiap pemaknaan dari foto, itu kan orang melukis sesuatu. Nah, dengan kita melihat dengan contoh seperti ini. Kalau kalian lihat lagi di SERP-IG, kalau tidak salah SERP-IG ada foto yang kayak gini. Itu lagi foto kakak-kakak kelas. Mungkin kalau kalian lagi kunjungi ke SERP-IG ataupun pernah lihat yang pernah dibuat di situ. Nah, cuma di sini diambil, ini nggak terlalu jelas di sini. Nanti lihat saja di SERP-IG supaya lebih jelas di situ. Ada yang menggunakan dengan foto yang seperti ini. Nah, untuk menunjukkan satu kesan dramatisir sini. Lebih terkesan misterius, memiliki kesan yang ya seperti itulah, misterius dan seterusnya. Karena cuma bagian setengahnya, di bagian setengahnya itu jadi gelap. Nah, tentunya untuk mendapat cahaya seperti ini, lighting itu harus ada di bagian samping kita. Dan bagian yang lain itu gelap tentunya. Cahaya dari samping, apakah kiri atau kanan, terserah kita. Yang penting bisa menunjukkan setengah dari bagian seseorang itu hanya tergambil dalam sebuah cahaya. Baru ada yang cyclorama. Nah, cyclorama adalah yang lembut di atas dan di lantai, yang berfungsi menggunakan cakrawala. Nah, biasanya ini di set panggung. Kalau di set panggung kan ada lampu di bagian atas, ada lampu bagian bawah, biasanya di acara-acara. Itu ya biasanya disebut dengan cyclorama. Nah, ada satu lagi yang tidak dibahas di sini, dan itu sebenarnya teknik pencahayaan yang sangat penting. Namanya adalah teknik pencahayaan Rembrandt. Rembrandt ini seorang penemu. Dia biasanya pengambilan cahaya di bagian pipi. Nah, di bagian pipi sini ada sebuah cahaya. Dan bagian sini agak gelap, tapi cuma bagian pipi sini. Jadi cahayanya agak menyamping sehingga bagian hidung kita terhalangi dari bagian cahaya yang diambil dari sini. Mungkin dia agak 45 derajat dari kita lah, seperti itu pencahayaan Rembrandt. Nah, dan pencahayaan Rembrandt ini banyak seorang fotografer atau seniman-seniman yang lain menggunakan seperti itu. Teknik seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada, nanti akan jadi satu tugas kalian sebentar. Coba cari di internet teknik pengambilan gambar yang menggunakan Rembrandt. Teknik pencahayaan Rembrandt.
Itu nanti sebentar saya akan taruh di portofolio Kelas Tojo supaya kalian bisa upload di situ. Nanti pada saat akhir semester akan dicek kembali. Nah, di situ tuh catatan-catatan kalian. Dan itu harus diselesaikan, bukan bukti. Tidak. Karena kalau tidak, kita tidak bisa lanjut ke kelas 12. Oke, lanjut. Mengenai kualitas pencahayaan. Nah, kualitas pencahayaan ada yang hard light. Cahaya yang keras sumber cahaya relatif kecil, yaitu sinar matahari. Jadi sangat keras di situ cahaya seperti ini. Biasanya ini kebanyakan dilakukan oleh matahari, karena matahari kita tidak bisa turunkan intensitas cahayanya. Kalau kita bisa turunkan intensitas cahaya dari matahari, orang semua ganti Tuhan di sini. Dengan yang kedua, kita bisa turunkan intensitas cahaya matahari tentunya dengan cara menggunakan alat bantu, apakah dengan menggunakan reflektor atau ada pokoknya reflektor ya, yang bisa ada softbox, ada softnya, bagian softnya yang mungkin memperhalus atau mengurangi intensitas dari cahaya matahari itu sendiri. Bukan berarti matahari yang orang mau sekecil atau mau saya pindahkan atau mungkin orang mau setting sampai dia kecil. Tapi mesti ada alat bantu. Nah, ini hasil yang jadi hard light. Kalau ada hard light pasti ada soft light. Nah, ini. Cahaya yang lembut akan menghasilkan foto yang tidak sekontras cahaya yang keras. Tekstur muka tidak terlalu menonjol. Oh iya, jelas. Dibandingkan dengan foto di atas dan foto di bawah, tentunya objek itu lebih terlihat menonjol. Oh, di sini menonjol. Nah, terlihat menonjol dibandingkan yang di bagian di bawah. Nah, di bagian bawah sini. Nah, itu membuktikan karena dari teknik yang kita gunakan itu berbeda. Teknik pencahayaannya ada. Kedua-dua hal ini mungkin kalau saya lihat ini dua-dua karena di outdoor. Dua-dua ini menggunakan cahaya kekuatan dari matahari atau natural light. Oke, yang minggu lalu kalau tidak salah ada tugas yang candle light, apakah dia masuk natural light atau artificial light, itu jangan lupa dibuat. Saya sudah dapat jawabannya. Ternyata dia masuk di mana. Jadi seperti itu. Nah, cahaya yang lembut menghasilkan foto yang tidak sekontras yang keras. Tekstur muka tidak terlalu menonjol dan bayangan bergradiasi atau hampir tidak ada karena dia menutupi semua. Jadi lebih halus di sini. Bukan berarti soft light atau hard light ini salah satu yang patut jadi rekomendasi. Semua kembali kepada konsep kita. Kalau konsep kita ingin menampilkan seperti ini, oke, tidak masalah bikin seperti ini. Supaya bisa ada shadow-shadow-nya di bagian sini. Toh. Posisi modelnya, posisi matahari kita harus tentukan. Nah, jadi itu juga berbicara soal lighting, apalagi di outdoor, sebenarnya kita harus pandai-pandai melihat jam. Ada orang yang bilang di pada saat di golden hour. Jadi di mana matahari yang cahayanya agak semakin redup, biasanya di pagi hari. Teknik foto outdoor yang paling terbaik untuk menggunakan natural light itu ada di pagi hari dan ada di sore hari. Di sore hari itu sebenarnya tergantung karena matahari kita ini kan tidak semua selalu sama di setiap harinya. Biasanya jam 4 masih terang sekali, masih panas sekali, ada jam 4 redup. Nah, jadi tapi pada umumnya itu di antara jam 4 atau jam 5 ke bawah. Nah, kalau untuk pagi hari itu jangan sampai di atas jam 10. Jam 9 jangan sampai jam 9 lah, jangan sampai di atas jam 9 maksudnya. Supaya bisa dapat cahaya yang begitu baik dan tidak terlalu keras. Seperti yang bagian atas. Tetap dia terisi, tapi dia tidak sekeras yang orang tidak inginkan. Apalagi di tengah hari.
dan mencegah pengambilan gambar atau kita lagi foto atau potret sesuatu, apalagi kita lagi potret model atau ada job mungkin wedding dan seterusnya, ada orang kawin atau kita akan foto-foto, jarang kalian akan lihat seorang fotografer itu pengambil di siang hari. Karena apa? Karena matahari itu berada di bagian atas kita, bagian di atas kita, sehingga kenapa? Itu akan jadi downlight. Itu akan jadi downlight ketika cahaya itu ada di bagian atas, atau misalnya seperti ini. Nah, ini kan cahayanya bagian atas, dasar. Jadi, karena tubuh kita tidak rata atau tidak rata, jadi berbentuk, jadi misalnya ada hidung. Jadi bagian bawah hidung ini akan jadi gelap, karena cahaya itu di bagian atas. Demikian juga di bagian dagu sini, akan jadi terasa gelap. Dan mungkin bisa jadi di bagian mata kita akan terlihat seperti mata panda. Karena di bagian dahi kita itu menutupi sebagian dari itu. Kalau dia posisi tepat di bagian atas kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kita harus perhatikan. Nanti kan kalian juga akan sama dengan kakak-kakak kalian nanti ke depan, yang pernah yang lalu, kakak-kakak yang kelas 12 yang lalu. Jadi nanti ke depan kita akan eksperimen untuk hal itu. Mungkin di satu tempat kalian cari modelnya, baru pilih tempat lokasi di bagian mana. Nah, tentunya kita akan tentukan DP waktu bagaimana. Apakah di hari-hari Sabtu atau hari, nah itu kita akan tentukan. Tentunya kalau sekolah agak kesulitan kita cari waktu untuk jam pagi, karena pasti jam kalian kan di sekolah jam pagi. Bisa jadi kita ambil waktu sore, misalnya setelah pulang sekolah, jam berapa, atau pulang dulu rumah, baru cari waktu kontak dengan DP model, baru tentukan DP lokasinya yang terlalu jauh, supaya nggak memakan waktu di dalam perjalanan. Oh ya, nanti saya follow back. Soalnya sering kali perhatikan di situ. Oke, baru berikut itu tentang pencahayaan. Sekarang dasar-dasar teknik pencahayaan studio. Nah, sekarang di dalam studio itu tentunya harus memiliki cahaya, lampu. Karena kita berada di dalam ruangan, kita berada di dalam suatu tempat yang terbatas untuk pencahayanya, mungkin kalau dia banyak jendela lebih bagus. Tapi kebanyakan di studio foto yang kita temui, dan mungkin nanti ketika kalian nanti PKL dan akan berhadapan dengan studio yang sebenarnya, studio-studio yang ada, itu kebanyakan studio mereka itu banyak kaca di situ. Banyak kaca, banyak jendela. Untuk apa? Supaya cahaya alami itu masuk banyak di situ. Akan membantu sekali seorang fotografer ketika dia memerlukan cahaya yang banyak. Nah, itu untuk memungkinkan juga atau mencegah untuk terjadinya noise. Paham tuh maksudnya sampai maksud sini? Ketika satu ruangan yang kita ambil, dan ruangan itu terkesan gelap, tidak mungkin dong kita akan foto dengan situasi gambar yang gelap. Orang mau lihat bagaimana tuh gambar itu. Tentunya untuk mencegah hal itu, ya yang pasti kita akan menaikkan ISO yang ada. Mungkin bagian setting yang lain sudah diatur dengan baik, tapi ISO ini yang mungkin jadi hambatan. So, ketika ISO dinaikkan, maka akan timbulnya noise. Gitu. Makanya untuk mencegah hal tersebut, maka dibantulah oleh lighting tambahan ini. Lighting tambahan ini yang nantinya akan menunjang untuk settingan kita di kamera tidak tergantung kepada
pengaturan ISO. Minimal lah ISO itu kalau boleh diusahakan 100 lah. Tergantung kameranya. Karena ada kamera yang lebih mahal, lebih baik, biar ISO 800 nggak berasa DP ISO. Nah, itu tergantung kualitas kamera. Makanya kalau kamera kita terbatas, apalagi di handphone kita mungkin terbatas, karena setiap handphone juga beda-beda. Semakin mahal juga handphone, pakai juga iPhone atau yang lainnya, pasti kualitasnya bagus dibandingkan mungkin handphone yang di bawah 2 juta atau seperti itu, Dang. Jadi memiliki keterbatasan di bagian sensor-sensornya di situ. Makanya handphone, apalagi handphone yang tidak memiliki fitur Pro itu akan lebih bermasalah karena dia akan cari dengan fitur AI-nya di situ dengan setting otomatis. Makanya orang tidak bisa, kalau dia tidak bisa ada fitur Pro-nya, ya mau tidak mau hasil kita akan terlihat jelek di situ. Kalau foto kita jelek, karya kita jelek, ya akan susah orang mengakui dan mungkin akan terkesan bisa gitu. Nah, penerapan teknis ya jadi ini. Pertama yaitu window lighting. Teknik window lighting termasuk teknik yang paling gemari karena lebih alami. Ya, yang jelas karena kita berada di dekat jendela dan di jendela itu kecuali dia malam. Ini bukan bercerita soal malam ya, ini bercerita soal siang hari atau pagi, yang dimana cahaya matahari itu natural light itu masuk lewat jendela kita. Jadi kenapa ini paling digemari? Karena dia bisa menghasilkan efek cahaya Rembrandt. Nah, Rembrandt ini seperti ini. Jadi di sini ada bagian segitiga. Kalau kalian lihat baik-baik, sini ada Rembrandt itu seperti ini. Nanti itu jadi tugas kalian. Mungkin ini sudah dapat satu bocoran seperti apa Rembrandt itu. Tapi kalian cari di internet barang 5 foto yang diambil oleh seorang fotografer di luar sana. Pencahayaan Rembrandt itu seperti bagaimana. Tapi jangan cuma sekedar fotonya, kalau bisa ditambah dengan posisi lightingnya, ada posisi sebelah mana. Itu ada. Kalian bisa cari internet, kalian bisa saja Rembrandt seperti ini. Pasti akan dapat. Ini cahaya Rembrandt. Dengan memanfaatkan sinar dari jendela untuk membatasi cahaya masuk digunakan tirai sebagai potong cahaya. Jadi di sini kalau dia pakai tirai di sini seperti ini. Pertama, untuk menghasilkan mungkin efek ada garis-garis kah. Yang kedua, supaya cahayanya tidak menyeluruh ke seluruh bagian objeknya di sini. Jadi dia membatasi situ supaya terkesan agak lebih misterius di sini. Tapi ini teknik penggunaan teknik Rembrandt. Jadi ketika ada foto yang ada gambar, ada segitiga di bagian pipinya sebelah kiri atau bagian gelapnya, ya itu salah satu teknik pencahayaan Rembrandt. Teknik pencahayaan Rembrandt ini paling banyak digunakan karena dia terkesan lebih menarik. Ada sisi shadow-nya, ada sisi sebagian yang terisi cahaya di situ. Tapi tidak sama dengan side light. Side light memang enteru gelap sebelah terang. Oke, untuk peralatan. Ya, ini namanya continuous light atau cahaya bersinar secara terus-menerus. Kayak serpunya ini. Kalau yang serpunya ini tergolong continuous light. Jadi continuous light itu cahaya yang tidak pernah mati. Atau bisa dikatakan sini bukan lampu kayak flash. Jadi di dalam teknik peralatan cahaya, ada yang lampu cahaya dia menyala terus. Ada yang pada saat dia menyala ketika tombol rana di kamera ditekan, baru dia menyala. Nah, itu yang kita mungkin temui atau kita bisa katakan dengan flash. Pada saat dipencet tombol rana baru dia aktif untuk menyala. Jadi akan mengikuti. Kalau yang seperti ini kita bisa lihat secara langsung. Tapi saya sebenarnya lebih suka dengan
continuous light. Cuma kata resikonya kalau continuous light memakan daya listrik. Cuma resikonya di situ. Memakan daya listrik karena dia lampu menyala terus. Lampu menyala terus, dan kedua, kalaupun dia itu, kalau yang saya pakai di sini kan lampu LED itu tidak panas. Tapi kalau yang kayak lampu seperti tungsten seperti ini, atau hampir mirip-mirip lampu sorot seperti itu, panas. Jadi model bisa jadi basuar atau yang lainnya kalau kalian foto orang. Jadi akan mempengaruhi di situ. Makanya ada yang fotografer lain yang memang tidak suka pakai continuous light. Tapi ada yang suka pakai continuous light. Kenapa suka pakai continuous light? Karena kita sudah bisa lihat apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan lampu seperti itu. Kalau kita menggunakan flash, kan lampunya belum menyala. Tuh, lampunya belum menyala. Jadi kita tidak tahu ini foto mau jadi bagaimana ini. Makanya biasanya seorang fotografer dia pencet beberapa kali. Dia cari lebih pas, oh iya ternyata itu jadi begini. Nah, kalau yang seperti ini kita sudah bisa tahu. Oh cahaya yang seperti ini, kalau dia agak kurang geser lebih posisi atau gimana. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti lebih jelas ketika kita mungkin coba di sekolah nanti. Kita akan sudah mulai, jadi mulai hari Senin kalau tidak salah. Mulai hari Senin ketika sudah offline dan kita sudah ada di sekolah, kita akan coba-coba di situ. Apalagi latar belakang lab di bawahnya kita itu berkesan gelap, jadi tidak memantul-mantul cahaya. Jadi makanya kenapa dicat hitam, supaya cahaya ini memang tidak terpantul-pantul. Kalau dia pakai cahaya putih, seperti yang saya punya ini juga, di sini ada agak bak krem. Jadi meskipun cahayanya di bagian depan, di sini tidak ada cahaya, tapi di sini ada sedikit terisi cahaya. Kenapa? Karena sifat cahaya itu adalah memantul. Jadi dia tetap akan memantul, dia pantul ke dinding, baru dia pancarkan ke sana. Seperti itu. Bedanya dengan ketika dinding kita berwarna gelap. Karena ketika warna gelap atau hitam dan seterusnya, dia tidak memantul cahaya, dia menyerap cahaya di situ. Itu. Baru ada yang flash, speedlight. Ya, sir, ada speedlight. Nanti kalian akan coba. Nanti kita akan coba juga cara penggunaannya seperti apa, bagaimana. Mungkin agak-agak susah sih di sini untuk cara penggunaannya. Makanya jangan pernah ketinggalan supaya kita bisa ikuti semua materi yang ada. Ada berbagai jenis macam flash di sini. Kalau saya punya speedlight yang saya punya itu native, speedlight bukan native, sorry, speedlightnya third party, Godox. Kenapa saya ambil Canon? Karena mahal. Karena kalau yang third party, yang versi third party itu lebih murah dibandingkan yang native. Nah, ini yang dulu seperti ini. Kalau sekarang so canggih-canggih. Oke, baru ada lampu yang dikatakan sini mono flash, monoblock atau monolight. Jadi ini tetap dia harus menggunakan daya listrik utama atau ke stop kontak. Tetap dia cahaya yang paling digunakan paling banyak sih digunakan di studio-studio. Atau orang dia bilang di sini strobo, lampu strobo. Sebenarnya sama itu, strobo dengan monoflash. Nanti kalau kalian lihat di studio, kenapa dia model begini? Kenapa dia bak kotak? Karena itu udah pakai softbox. Baru lampu ini ditaruh di bagian dalam supaya tidak terkesan softbox, kan dia mengurangi intensitas cahaya, makanya cahayanya tidak terlalu hard, dia akan lebih soft di situ. Ini cuma sedikit pengenalan supaya nanti ketika saat PKL tiba-tiba ada lampu seperti ini, ataupun
di bagian tempat PK atau kalian apa aja nanti, ambil akan lampu seperti ini namanya ini. Nah, bingung nanti. Kalau kita sudah paham, pasti kita sudah tahu seperti apa. Oke, light brush mungkin ini yang jarang sih digunakan karena lampu-lampu ini untuk sebagai pelengkap saja. Mungkin untuk menciptakan satu efek-efek tertentu lah dan seterusnya. Oke, ring flash. Ini yang flash yang jepret dia tidak apa. Ini sama zaman-zaman sekarang, zaman now, orang bikin TikTok tuh apa cewek yang lampu-lampu melingkar itu supaya bagian cahayanya itu tetap posisi pada tengah dan tidak menutupi lensa utama. Ya, linear flash stop langsung saja. Nah, baru ada pengukur cahaya, flash meter. Nah, biasanya di fotografer yang sudah profesional, tapi sebenarnya banyak yang sudah menggunakan ini. Sebenarnya ini juga alat bantu untuk mengukur pengaturan settingan kita di speed light kita. Jadi dia alat ukur di situ. Dia mau cari tahu pengukuran apa yang paling terbaik di situ. Cuma banyak orang sudah beli ini karena ngomong doi. Tapi itu orang ukur sendiri atau coba-coba ulang. Gitu. Karena zaman sekarang kan beda zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang menggunakan memori di memori SD card di kamera. Nah, memori SD card kan itu kita bisa write dan bisa rewrite di situ. Jadi bisa hapus, bisa isi di situ. Kalau dulu-dulu masih pakai film, udah sangat rentan sekali situ. Karena kalau pakai film sudah bisa hapus. Kalau dulu-dulu ya. Kalau sekarang kan salah hapus, boleh hapus. Coba beresikonya di bagian shutter count-nya di situ. Shutter count-nya akan lebih cepat habis di situ. Bisa juga sih kita beli ini. Tapi kalau memang dibutuhkan memang banyak cuan, nggak masalah. Beli jual. Cuma saya agak ragu-ragu kalau beli begini. Karena bisa juga beli mobil lain tuh. Boleh tambah lensa atau yang lainnya kecuali memang Sultan. Nah, boleh juga. Oke, baru ada Polaroid film. Nah, ini foto langsung jadi. Kalau sekarang ada tuh kamera Insta, ada yang Fujifilm punya, ada yang apa, yang langsung cetak, foto langsung jadi, langsung dicetak, ada printernya. Oke, jadi mungkin ini sedikit pengenalan, ada kamera digital. Oke, ini nanti kita akan bahas juga ke depan mengenal peralatan dan perlengkapan studio foto. Kalaupun kita sudah tidak membahas ini, mungkin sudah langsung praktek, sebenarnya tidak masalah, ini kurang melengkapi saja untuk pengetahuan kita. Jadi yang jelas seperti itu alat-alat yang digunakan. Tentunya kita juga banyak belajar juga di luar sana supaya kita paham banyak hal tentang dunia fotografi dan tentunya mempersiapkan diri kalian nanti untuk praktik nanti ke depan di sekolah. Nanti saya akan bisa tunjukin ulang cara penggunaan dan kita akan memulaikan simulasi-simulasi yang ada. Nanti ada praktik di bagian luar, nanti ada satu waktu kalian akan diberikan jadwal untuk praktiknya outdoor dan indoor. Cari model sendiri, lokasinya cari tempat di mana, kecuali di dalam sekolah. Kalau di indoor, kita akan pakai ruang kelas, ruang studio kita yang gelap-gelap itu, baru kita tetap modelnya dicari sendiri. Cuma di tempat yang ada, seperti itu. Oke, itu saja saat ini. Silakan aktifkan kamera, kita akan ambil dokumentasi foto bersama di sini. Cuma 3 kali ini. Masa unik kalah dengan kelas 10. Kelas 10 banyak sekali ya itu. Hampir kelas 10 semangat sekali. Kalau teman-teman masih tidak belajar. Ya, teman-teman ini gimana saudara? Nanti saat semua apa baru. Akhirnya nggak tahu apa-apa.
Oke, kita akan ambil gambar. Jadi ini di recording, bisa nonton kembali satu waktu tuh, atau membantu juga teman-teman yang lain. Sekurang berok sendiri karena ikut Sarso Baking recording seperti ini, sebenarnya sudah membantu sekali. Oke, saya akan hitung mundur dari 3 sampai ke 1. Simple. 3, 2, 1. Oke, yang kedua pakai hat. Saya akan mengambil dokumentasi sini. Nanti yang tadi yang sebelum follow, fallback, share fallback. Karena enggak saya sudah jali ya, bye. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, nanti saya akan upload ini dia, foto-foto ini di grup kelas. Jangan lupa kita ada tugas tadi, ada tugas baru, carilah 5 foto beserta dengan posisi penempatan lighting, ada itu. Misalnya objeknya di mana, lightingnya posisi sebelah mana, untuk pengambilan yang Rembrandt saja dulu sini. Karena di situ tadi tidak bahas tentang Rembrandt. Nanti satu waktu kita akan coba yang lain. Oke, boleh paham sini, nanti saya akan buat DP kode dan DP apa semua. Nanti saya akan kirim juga di grup kelas. Nanti bisa lihat di situ. Untuk rekaman saat ini nanti ditunggu karena itu butuh waktu untuk upload di YouTube supaya saya bisa dapat linknya dan dikirim di grup. Oke, demikian untuk channel ini. Sampai jumpa di lain waktu dan see you next time.